Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdo Santoso. Di sini saya akan menampilkan tayangan video presentasi dari kelompok 1 tentang metodologi penelitian deskriptif dan komparatif. Apabila ada sedikit kesalahan dalam menyampaikan materi oleh kelompok kami, maka kami mohon masukan dan sarannya agar materi yang disampaikan oleh kami bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan poin A, pengertian penelitian deskriptif dan komparatif, serta poin B, tujuan penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, yang dimana desain dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga bisa diartikan sebagai yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Kemudian penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini, variabelnya masih mandiri, akan tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab atau akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Poin B, tujuan penelitian deskriptif dan komparatif. Berikut ini adalah tujuan penelitian deskriptif. Yang pertama, menghasilkan gambaran yang akurat. Yang kedua, menjelaskan mekanisme dalam suatu proses atau hubungan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang lengkap dalam bentuk lisan atau angka. Yang keempat, menyajikan informasi dasar tentang suatu penelitian atau laporan penelitian. Yang kelima maksud saya, menyimpan informasi yang bertentangan dengan topik penelitian. Sedangkan tujuan penelitian komparatif yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Dan yang keempat, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab atau akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Itu saja yang saya sampaikan, bisa dilanjut dengan anggota kelompok yang lain penjelasan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materi. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian deskriptif dan komparatif. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya sekilas mengenai tentang langkah-langkah penelitian deskriptif dan komparatif. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah penelitian deskriptif. Nah, berikut ya langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, perumusan masalah. Metode penelitian tentunya mempunyai perumusan masalah, yaitu berupa pengajuan pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan rumusan masalah mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini.
dalam penelitian deskriptif, peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan antara variabel. Nah, langkah yang berikutnya yaitu menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan prosedur pengumpulan data. Ada 2 unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya langkah terakhir ya dari penelitian deskriptif. Nah, yaitu menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Nah, itu yaitu langkah-langkah penelitian deskriptif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian komparatif. Nah, langkah-langkah penelitian komparatif yaitu yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode ex post facto. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yaitu membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, membuat laporan penelitian. Nah, mungkin itu ya dari langkah-langkah penelitian komparatif. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu macam-macam penelitian deskriptif dan komparatif. Di mana macam-macam penelitian deskriptif dibagi menjadi 8. Yang pertama, penelitian laporan diri, di mana penelitian laporan diri yaitu kaitannya dengan data yang dikumpulkan. Maka penelitian deskriptif mempunyai beberapa macam jenis, termasuk diantaranya laporan diri dengan menggunakan observasi. Yang kedua yaitu studi perkembangan, di mana studi perkembangan itu perubahan atau kemajuan yang dicapai seseorang, suatu organisme, lembaga, organisasi, ataupun kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu studi kelanjutan, di mana studi kelanjutan itu peneliti untuk menentukan status responden setelah beberapa periode waktu tertentu memperoleh perlakuan, misalnya program pendidikan. Langsung yang keempat yaitu studi sosiometrik, di mana studi sosiometrik analisis hubungan antara pribadi dalam suatu kelompok individu. Melalui analisis pilihan individu atas dasar idola atau penolakan seorang terhadap orang lain. Yang kelima yaitu perbandingan kontras secara individual, di mana perbandingan kontras secara individual pada dasarnya melibatkan penggambaran sepenuhnya karakteristik masing-masing kasus yang dipelajari. Yang keenam yaitu perbandingan universal, di mana perbandingan universal itu bertujuan untuk menetapkan
bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena pada dasarnya mengikuti aturan yang sama dan melibatkan penggunaan perbandingan untuk mengembangkan teori-teori fundamental dengan generalisasi dan relevansi yang signifikan. Yang ketujuh yaitu perbandingan penemuan variasi. Perbandingan penemuan variasi itu berusaha untuk menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau intensitas suatu fenomena dengan memeriksa perbandingan sistematis antara kejadian, yaitu perbandingkan berbagai bentuk fenomena tunggal untuk menemukan perbedaan secara logis. Yang kedelapan yaitu perbandingan cakupan. Perbandingan ini menempatkan contoh berbeda di berbagai lokasi dalam sistem yang sama sebagai cara untuk menjelaskan karakteristik mereka sebagai fungsi dari berbagai hubungan mereka dengan sistem secara keseluruhan. Lanjut yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafifah. Di sini saya akan mempresentasikan poin E, yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif dan komparatif. Berikut ini beberapa kelebihan dari metodologi penelitian deskriptif, yaitu yang pertama, dapat bermanfaat dalam menentukan karakteristik subjek. Dalam metodologi penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik subjek, termasuk sifat, perilaku, pendapatnya, dan lain-lain. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan menggunakan survei yang dibagikan kepada responden. Dalam hal ini merupakan subjek penelitian. Yang kedua, dapat bermanfaat untuk mengukur tren data. Dalam metodologi penelitian deskriptif juga dapat membantu mengukur perubahan data selama beberapa waktu melalui metode statistik. Dan yang ketiga, dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, data yang dikumpulkan dari metodologi penelitian deskriptif sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang penting karena data yang diperoleh dari populasi yang sangat besar. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif, informasi statistik dapat diperoleh dan di teknik analisis data tersebut dapat dijadikan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Di samping ada kelebihan, ada juga kekurangan dari penelitian deskriptif, yaitu yang pertama, tidak menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dalam metodologi penelitian deskriptif, sejatinya hanya memberikan jawaban apa dan tidak menjawab mengapa dan bagaimana. Oleh karena itulah, melalui penggunaan dalam metodologi penelitian deskriptif tidak cocok untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Kekurangan yang kedua yaitu keacakan sampel tidak mewakili seluruh populasi. Dalam metodologi penelitian deskriptif, seorang partisipan yang dipilih secara acak dalam menggunakan instrumen penelitian. Teknik dalam keacakan sampel tersebut tentu saja tidak mewakili seluruh populasi secara akurat dan tepat dalam topik penelitian tertentu. Kekurangan yang ketiga yaitu kerahasiaan adalah kelemahan utama dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif juga menyajikan kemungkinan terjadinya kesalahan dan subjektivitas. Misalnya, ketika seorang peneliti mendesain kuesioner, pertanyaan telah ditentukan sebelumnya dan deskriptif. Selain itu, studi tersebut mungkin mengandung kesalahan karena peneliti mungkin hanya merekam apa yang dia ingin dengar, mengabaikan data yang tidak sesuai dengan hipotesis proyek penelitian.
Lalu selanjutnya ada kelebihan penelitian komparatif, yaitu yang pertama, metode penelitian komparatif baik untuk berbagi keadaan kalau dibarengi dengan metode eksperimen. Lalu yang kedua, metode kausal komparatif atau penelitian menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Dan yang ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Dalam beberapa tahun belakangan, studi ini lebih banyak dipertahankan. Berikut ini beberapa kekurangan metodologi penelitian komparatif, yaitu yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas merupakan kelemahan utama dalam setiap rancangan ex post facto. Kekurangan yang kedua yaitu sukar memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. Yang ketiga, faktor penyebab ternyata bukan faktor tunggal, melainkan faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan data yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks. Kekurangan yang keempat yaitu suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh sesuatu pada kejadian tertentu dan oleh sebab lain pada kejadian lain. Dan kekurangan yang terakhir yaitu apabila saling berhubungan antara dua variabel telah ditemukan, mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan poin F. Contoh rumusan masalah deskriptif dan komparatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Masalah deskriptif yaitu masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini dinamakan dengan penelitian deskriptif. Contoh rumusan masalah deskriptif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum? Yang kedua, seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3? Yang ketiga, seberapa tinggi tingkat kepuasan konsumen dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan? Selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah komparatif. Masalah komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri dengan pegawai swasta? Nah, di sini terdapat satu variabel pada dua sampel. Yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Di sini terdapat dua variabel pada dua sampel. Yang ketiga, adakah perbedaan daya tahan berdiri pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung? Di sini terdapat satu variabel pada tiga sampel. Yang keempat, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antar murid yang berasal dari keluarga, guru, pegawai swasta, dan pedagang? Di sini terdapat dua variabel pada tiga sampel. Dan yang kelima, adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? Di sini terdapat satu variabel untuk dua kelompok pada tiga sampel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia tayangan video presentasi dari kelompok 1 tentang metodologi penelitian deskriptif dan komparatif. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.